Mi'rotan bid'ah, Sya'banan bid'ah. Pokoknya kita tidak ada benarnya dah. Zikir Allah, Allah, Allah. Zikir kepada Allah dikatakan bid'ah, apa namanya? Disalahkan lagi. Aduh, Masya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Yang paling tak suka orang berzikir kepada Allah, yaitu yang paling tak suka adalah iblis. Berarti orang, termasuk ustadz yang satu ini, tidak suka kepada orang yang berzikir, berarti dia temannya iblis kan itu. Jadi dia temannya iblis. Kenapa? Iblis itu soleh dulu ya, bagus artinya, taat kepada Allah. Tapi karena kesombongannya, iblis itu diusir dari surga di Allah. Kita kalau punya sifat rendah hati, punya sifat tawadhu, itu tidak mungkin menyalah-nyalahkan orang lain. Ini artinya orang yang selalu menyalahkan orang lain ini adalah orang yang selalu yang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih sunnah itu. Yang pertama kali merasa lebih baik dari orang lain itu iblisnya. Berarti orang yang merasa lebih baik dari orang lain berarti dia temannya iblis. Para pemirsa, berzikir kepada Allah itu sangat disunnahkan, dianjurkan, bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayat itu, "Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Uzkuruli, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, azkurkum, saya akan ingat kepadamu. Itu ditafsirkan, uzkuruni firraha, ingatlah kamu di waktu kamu itu bahagia, azkurukum fisyiddah, itu tafsirnya ay fisyiddah, maka saya akan ingat kepada kalian di saat kalian itu kesusahan. Berzikir itu dengan apa saja. Pokoknya ya berzikir, ada dengan tasbih, ada dengan istighfar, ada dengan sholawat, dan ini semuanya bagus. Yang tidak bagus siapa? Yang cuman bisa menyalah-nyalahkan orang yang berzikir, itu yang tidak bagus. Kalau zikir Allah, Allah ini disalahkan, lalu bagaimana orang mau disuruh zikir apa? Zikir Allah, Allah itu satu, Allah itu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling banyak disebutkan, nama Allah yang paling banyak disebut. Semuanya muaranya zikir itu kepada Allah, tidak ada yang lain. Hingga Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, menyebutlah atau ingatlah kepada Allah dengan betul-betul ingat, sering-sering ingat gitu. Berzikirlah di atas nama Allah dengan jumlah yang banyak gitu ya. Artinya sering-sering berzikir Allah, Allah, Allah. Ini perintah dari dalam Al-Quran. Kalau Anda meremehkan zikir Allah, Allah itu berarti Anda termasuk meremehkan firman Allah di sini. Ya. Jadi kita itu memang oleh Allah diperintahkan untuk berzikir, zikir Allah, Allah, Allah itu. Wasabbihu, dan bertasbihlah kamu bukratan di pagi hari, wasila dan sore hari. Ini juga perintah Allah. Kalau sudah orang berzikir, kenapa dimasalahkan? Yang seharusnya yang tidak berzikir itu diajak berzikir, bukan malah yang berzikir yang disalah-salahkan. Ini kan otak sinting, ini gak waras ya, otak sableng. Yang lain Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menyebut nama Allah baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Allah puji orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah itu. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka itu mengatakan, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau ciptakan semuanya ini tidak sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, maka jagalah kami, selamatkan kami dari api neraka. Ini ayat yang kedua ini memuji orang yang berzikir Allah, Allah, Allah. Dia orang itu berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Tuh. Kalau ada yang orang mempermasalahkan zikir, berarti orangnya itu orang tidak waras, orang sinting. Kemudian hadis Nabi. Haddatsana Zuhair bin Harbin, haddatsana Affan, haddatsana Hamad, akhbarana Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada saya, siapa Zuhair bin Harbin, kemudian menceritakan kepada saya si Affan. Haddatsana Hamad, menceritakan kepada saya itu Hamad. Akhbarana, mengabarkan kepada kami Sabit dari sahabat Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yaqula fil ardi Allah, Allah, Allah. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada orang yang berzikir Allah, Allah. Ini sabda Nabi ya. Jadi kalau sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah, 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 tidak ada sudah, maka itu sudah baru di kiamat ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini nampak sekali ya tentang kejelekan-kejelekan Wahabi ini. Ulama-ulama yang dahulu ya, semuanya itu zikir, baik itu jahar ataupun sir itu. Dan perlu diketahui ya, melarang mempermasalahkan orang yang berzikir itu bid'ah. Nah ini yang berarti ini ahlul bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mempermasalahkan orang berzikir. Sekali lagi, Nabi tidak pernah mempermasalahkan orang yang berzikir. Malah Nabi menganjurkan. Berarti kalau ada yang mempermasalahkan orang berzikir, berarti dia ahlul bid'ah dan ashabus syaitan. Ada teman-temannya setan, sahabat-sahabatnya setan, sahabat-sahabatnya iblis. Hadis kedua, haddatsana Abdullah bin Humaid, akhbarana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar an Sabit an Anas. Ini juga dari sahabat Anas, cuman jalurnya agak beda, agak ke atas silsilah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yaqula Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan lafaz Allah, Allah. Rawahu Muslim. Sama seperti hadis yang tadi, itu kiamat tidak akan terjadi apabila di muka bumi ini masih ada orang yang menyebut Allah, Allah. Jadi para pemirsa ya, ayo kita tetap istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai terpengaruh pada aliran-aliran Wahabi ini. Dengan Bapak pemirsa tentunya bisa menilai ya. Kalau sampai zikir saja dipermasalahkan ya. Sudah saya katakan, tidak takut, tidak benci. Dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya,
maka bisa dipastikan dia Mudah-mudahan keluar kita dari oleh Islam. Allah diselamatkan Syahadatnya dari harus api, dipertanyakan lagi. dijauhkan dari mereka, dijauhkan dari diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang ini. Kita semuanya, anak cucu kita, tetangga kita, saudara kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Dari saya, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.